Bungong Melu dan Bungong Peken. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri di Aceh, hidup dua orang kakak beradik yang bernama Bungong Mulun dan Bungong Peken. Kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Tiap hari, Bungong Peken mencari udang di danau. Suatu hari, Bungong Peken tidak mendapat seekor udang pun. Saat hendak pulang, dia melihat sebuah benda yang menarik hatinya. Ternyata benda itu sebutir telur. Sesampainya di rumah, direbusnya telur tadi dan dimakannya. Sungguh aneh. Keesokan harinya, Bungong Peken merasa sangat haus. Bukan hanya itu, tubuhnya pun semakin panjang dan bersisik. Akhirnya, suatu pagi saat bangun dari tidurnya, Bungong Peken telah berubah menjadi seekor naga. "Mengapa kakak makan telur itu? Kini kau menjadi seekor naga," kata Bungong Melu dengan terisak menyesali perbuatan kakaknya. Keesokan harinya, Bungong Peken mengajak adiknya meninggalkan gubuk mereka. Sebelum berangkat, Bungong Peken menyuruh adiknya memetik 3 kuntum bunga di belakang gubuk mereka. "Ayo, naiklah ke punggungku dan peganglah bunga itu erat-erat, jangan sampai jatuh," perintah Bungong Peken. Saat melewati sungai besar, Bungong Peken meminum airnya hingga habis. Tiba-tiba, muncul seekor naga yang marah karena perbuatan Bungong Peken tersebut. Keduanya bertarung sengit. Saat Bungong Peken memenangkan pertarungan tersebut, sekuntum bunga di tangan Bungong Melu menjadi layu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang seekor naga yang besar. Kembali terjadi pertarungan. Tiba-tiba, sekuntum bunga di tangan Bungong Melu menjadi layu. Tahulah dia bahwa sebentar lagi pertarungan akan dimenangkan Bungong Peken. Setelah menang bertarung, kakak beradik ini kembali melanjutkan perjalanan menyeberangi lautan. Rupanya, di tengah perjalanan menyeberangi lautan tersebut, Bungong Peken kembali diserang seekor naga. Kali ini naga yang sangat besar. Saat bunga di tangan Bungong Melu tak kunjung layu, dia mulai khawatir. Bungong Melu semakin khawatir ketika Bungong Peken tampak mulai kewalahan menghadapi serangan sang naga. Saat mengetahui dirinya akan kalah, Bungong Peken melemparkan adiknya dari punggungnya. Akhirnya, Bungong Peken terbunuh oleh serangan naga yang sangat besar itu. Sementara itu, Bungong Melu terlempar dan tersangkut di sebuah pohon milik seorang saudagar kaya yang kemudian menikahinya. Namun sayang, selama menjadi istri saudagar kaya tersebut, Bungong Melu tak pernah bicara ataupun tersenyum. Dia selalu diam dan tampak sedih. Bahkan sampai mereka mempunyai seorang anak. Suaminya mencari akal untuk mengetahui penyebab kesedihan istrinya itu. Maka, suatu hari suaminya berpura-pura mati sehingga anaknya menangis terseduh-seduh. "Oh anakku, ibu tahu bagaimana sedihnya hati bila ditinggal orang yang kita cintai. Ibu dulu kehilangan kakak ibu yang terbunuh oleh seekor naga di lautan. Bahkan hingga kini ibu tidak dapat menghilangkan rasa sedih itu." Mendengar pengakuan Bungong Melu tersebut, suaminya kemudian bangun. Akhirnya dia mengetahui penyebab kesedihan Bungong Melu. Keesokan harinya, dia mengajak Bungong Peken pergi ke lautan, di mana dulu Bungong Peken bertarung melawan naga raksasa. Saat sampai di pantai, Bungong Melu dan suaminya melihat tulang-tulang berserakan. Bungong Melu yakin bahwa itu tulang-tulang kakaknya. Maka dikumpulkannya tulang-tulang tersebut. Kemudian suaminya membaca doa sambil memercikkan air bunga pada tulang-tulang tersebut. Atas perkenan Tuhan, tiba-tiba terjadi keajaiban. Bungong Peken menjelma dan berdiri di hadapan mereka.